Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etika Rahmawati, CGB Angkatan 10, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk kali ini, saya akan melakukan praobservasi terhadap rekan kerja saya, yaitu adalah Ibu Maimunah. Ibu Maimunah ini adalah guru yang mengampu mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Mempawah Hilir. Assalamualaikum, Bu Maimunah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Etika. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik. Hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun secara daring untuk melakukan kegiatan praobservasi. Yang dimana ini adalah tahapan persiapan awal Ibu nanti masuk ke kelas dan saya akan melihat proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Untuk tujuannya, kenapa saya melakukan kegiatan praobservasi ini sebelum melakukan observasi kelas adalah agar Ibu lebih siap dalam mempersiapkan pembelajaran terbaik untuk peserta didik. Jadi Ibu, hari ini ada beberapa pertanyaan. Apakah Ibu Maimunah sudah siap? Siap, Ibu. Oke, baik. Kalau Ibu sudah siap, saya lanjutkan di pertanyaan yang pertama adalah dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, tujuannya apa? Tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai di dalam kelas? Untuk observasi nanti, saya akan membahas tentang materi kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk tujuannya yaitu siswa dapat memahami pengertian kimia hijau. Selanjutnya, siswa dapat mendeskripsikan pentingnya kimia hijau. Uh, Selanjutnya, siswa juga dapat menganalisis prinsip-prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Eh, saya Demikian tujuan simpulkan pembelajaran bahwa, yang akan dicapai. oke, Guys, baik, saya simpulkan bahwa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu adalah yang pertama adalah memahami pengertian kimia hijau, kemudian mendeskripsikan pentingnya kimia hijau, dan menganalisis prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dari tujuan pembelajaran yang telah Ibu tetapkan tadi, itu yang pertanyaan yang kedua adalah pengembangan kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan di dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. dari pembelajaran ini diharapkan siswa dapat mengembangkan eh, tingkat atau pengetahuan kognitif dari segi pengetahuannya serta keterampilan peserta didik seperti itu. Oke, berarti ranah dari pengembangannya adalah pengetahuan dan keterampilan ya, Bu ya. Iya, benar Ibu. Oke, baik. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah strategi, metode, dan model pembelajarannya seperti apa yang akan Ibu terapkan di dalam pembelajaran? Untuk strateginya, saya akan menerapkan strategi berupa strategi yang berdiferensiasi, yang memahami setiap minat dan bakat atau cara belajar anak sesuai karakteristiknya, seperti itu. Untuk model pembelajarannya yang akan diterapkan yaitu berupa PBL, Problem Based Learning, dan untuk metodenya yaitu pertama kita akan menggunakan beberapa media, berarti ceramah dulu. Selanjutnya kita akan mengadakan metode diskusi. Setelah diskusi kita akan menggunakan sesi wawancara dan selanjutnya nanti akan ada uh, hasil wawancara yang akan ditempel di berbagai kertas manila sebagai hasil dari pembelajaran yang telah dilakukan. Seperti itu, Oke, Ibu. baik. Terima kasih Ibu penjelasannya. Jadi dapat saya simpulkan dari pertanyaan yang ketiga adalah strategi yang akan Ibu lakukan adalah strategi berdiferensiasi. Iya, Ibu. Saya sangat mengapresiasi strategi karena memang itu ada kurikulum merdeka ya Bu ya, bagaimana siswa sebagai pusat pembelajaran. Iya. Kemudian yang kedua adalah model pembelajaran. Model pembelajaran yang dilakukan adalah PBL atau Problem Based Learning. Kemudian metode itu Ibu bisa menggunakan apa tadi? Metodenya Wawancara, wawancara, kemudian diskusi, kemudian diskusi kelompok. ada ceramah. Gitu ya Bu ya. Ya. Oke, selanjutnya adalah media apa yang akan Ibu terapkan atau Ibu sediakan di dalam pembelajaran?
Untuk pembelajaran ini, media yang akan saya sediakan berupa PowerPoint, yang di dalamnya nanti akan ada video-video pembelajaran dari YouTube mengenai tentang kimia hijau atau green chemistry. Selain itu, saya akan memberikan lembar kerja siswa atau LKS. Seperti itu, Ibu. Oke, berarti media yang akan Ibu gunakan adalah PowerPoint, kemudian media-media yang akan mengarahkan anak ke dalam eh, pengembangan keterampilannya ya Bu ya. Kemudian yang Iya. kelima, pertanyaan terakhir adalah kapan Ibu akan melakukan rancangan pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi? Rancangan pembelajaran ini akan diterapkan di besok hari, yaitu pada tanggal 25 Juli 2024. Di kelas mana Bu? Di kelas 10, tepatnya di kelas 10D, seperti itu, Ibu. Oke. Berarti jadi insya Allah nanti saya akan melakukan observasi di kelas 10D besok hari yaitu tanggal 25 Juli 2024. Setelah observasi kita juga akan melakukan perbincangan seperti ini lagi yaitu perbincangan pasca observasi ya Bu ya. Apakah Ibu Baik, Ibu. bersedia? Saya bersedia, Ibu. Oke, terima kasih ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Maimunah. Iya, sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kimia. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian atau pemahaman kimia kalian selama di SMP atau sebelumnya atau sekolah ya, benar, sekolah sebelumnya. Jadi untuk hari ini kita akan menggali lagi tentang apa itu ilmu kimia sebelum masuk pada materi selanjutnya atau pada materi yang lebih mendalam. Siapa yang udah mencari kemarin tugasnya pengertian ilmu kimia? Silakan kakak, boleh disampaikan. Apa bebas ya. Nanti kita Oke, ada yang lain untuk pengertian ilmu kimia? Dalam kelompok sini ada dapat atau belum cari nih? Udah dapat. Belum? Apa? Kan udah jadi tugas kemarin kita. Yang lain yang blok ini udah ada? Belum? Belum ada sama sekali semuanya? Oke, yang belakang ada enggak? Selain kakak yang bacakan tadi, kelompok ini boleh angkat tangan yang udah dapat. Nggak ada? Kakak, bang yang sebelah sini ada? Kakak? Nggak ada semua? Namanya siapa kak? Suci Aura. Oke, jadi pengertian ilmu kimia udah disampaikan oleh Suci Aura. Jadi itu pengertiannya sudah benar. Silakan ibu ingin mengecek lagi, ulangi abang yang belakang. Nama dan pengertian ilmu kimia yang sudah disampaikan kawan. Ya bang, siapa namanya bang? Fahri. Fahri atau Fahril? Fahri. Ya, silakan. Apa itu ilmu kimia? Nggak tahu. Kan udah disampaikan kawannya, udah diminta cari
mempelajari tentang susunan. Yang pertama, kemarin kita udah menggali bahwa ada unsur-unsur kimia seperti apa? Aluminium, emas, oksigen yang kalian bahas, hidrogen, kayak ada karbon, ada belerang. Nah, itu nanti kimia itu akan membahas tentang susunan materi dari unsur-unsur tersebut atau komposisi materi. Setelah susunan apa lagi tadi Kak? Susunan atau komposisinya. Yang kedua berupa sifatnya. Dari unsur-unsur tadi nanti kita akan membahas sifatnya. Dari unsur saja kita udah akan tahu sifatnya kayak gitu. Nanti ada logam, non-logam. Lanjut nanti dari unsur-unsur penyusunnya ini ada yang namanya reaksi kimia. Dari reaksi kimia akan menghasilkan senyawa baru yang akan menghasilkan senyawa berbeda dari sifat-sifatnya akan berbeda dari unsur-unsur penyusunnya. Dalam reaksi kimia tersebut itulah yang disebut dengan perubahan. Dan di situ juga ada yang namanya rekonstruksi ulang atau pelepasan dan penggabungan atom. Nanti senyawa itu juga akan memiliki yang namanya strukturnya, ada ikatannya, ada bentuknya, kayak gitu. Adanya reaksi kimia nanti juga dibarengi dengan adanya energi yang dihasilkannya, seperti itu. Jadi ilmu kimia itu akan mempelajari apa? Susunan, sifat-sifatnya, struktur, apalagi perubahan atau reaksinya serta energi yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Jadi untuk ilmu kimia itu cukup banyak yang akan dibahas. Nanti bidangnya ada kimia fisik, ada kimia organik, ada kimia anorganik, sama ada kimia atau biokimia. Nanti dibedakan lagi biomedik dan sebagainya ya. Apa timnya Kak? Ya, nanti jangan diulang ya. Silakan. Kita udah membahas tentang pengertian ilmu kimia. Jadi kita akan lanjut ke kimia hijau atau green chemistry. Ada kimia hijau atau green chemistry dengan dalam kehidupan berkelanjutan di tahun 2024 walaupun bukunya 2023. Jadi pertemuan selanjutnya Ibu harapkan semua sudah siap ya. Setuju? Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan selamat istirahat. Silakan istirahatnya. Assalamualaikum Bu Maimunah. Waalaikumsalam, Ibu Etika. Selamat pagi. Pagi. Oke, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu juga hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Maimunah yang telah meluangkan waktu hadir secara penuh di dalam kegiatan kita hari ini, yaitu adalah pasca observasi kelas yang saya lakukan pada pertemuan sebelumnya. Apakah Ibu Maimunah sudah siap? Ya Ibu, saya sudah siap. Oke, kalau Ibu Maimunah sudah siap, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa percakapan kita hari ini, yaitu percakapan observasi pembelajaran sebelumnya itu saya ingin melakukan pasca observasi ini tujuannya untuk merefleksikan supaya Bu Maimunah itu merefleksikan
pembelajaran yang telah Ibu Maimunah lakukan terhadap murid. Jadi di situ nanti kita akan berbincang apa saja kendala atau tantangan yang Ibu Maimunah hadapi, kemudian apa saja potensi-potensi yang Ibu Maimunah miliki pada saat pembelajaran dan rencana tindak lanjut atas tantangan-tantangan yang Ibu Maimunah temukan pada saat pembelajaran. Oke, kita mulai ya Bu ya. Ya. Yang pertama, saya ingin tahu bagaimana sih perasaan Ibu setelah saya lakukan observasi kelas pada saat pembelajaran yang Ibu lakukan pada pertemuan sebelumnya. Saya merasa sangat senang dan merasa mendapat tuntunan ketika diobservasi, dan pada saat observasi kegiatan anak-anak belajarnya juga cukup aktif dan menerapkan beberapa model pembelajaran seperti itu yang mengaktifkan anak di dalamnya. Salah satunya anak diberikan masalah, kemudian anak memecahkan masalahnya dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Anak diberikan kesempatan untuk belajar di luar kelas seperti itu Ibu Etika. Seperti yang telah kita lalui bersama kemarin kan, anak keluar kelas sebentar. Yang pertama mengobservasi lingkungan sekolah berkaitan dengan kimia hijau, prinsip-prinsip lingkungan sekolah yang memenuhi prinsip kimia hijau. Anak observasi langsung, kemudian peristiwa-peristiwa yang tidak memenuhi prinsip kimia hijau juga anak identifikasi dari lingkungan sekolah. Kemudian anak juga melakukan wawancara kepada guru mengenai program-program sekolah yang sesuai atau mendukung prinsip kimia hijau. Setelah itu anak membuatnya dalam bentuk bebas ya, saya beri pilihan, boleh dalam PowerPoint, boleh dalam Canva presentasi, boleh juga dalam bentuk media lain seperti yang ditempel dan sebagainya. Saya berikan pilihan dan ternyata anak lebih memilih memanfaatkan media Canva seperti itu karena mudah diakses dan cepat bisa langsung di HP seperti itu. Dan setelah itu baru dipresentasikan di dalam kelas. Wah, setelah saya mendengarkan refleksi dari Ibu, saya sangat apresiasi dan saya sangat senang bahwa di dalam pembelajaran Ibu merasa senang. Saya lakukan observasi, kemudian di situ juga Ibu menjelaskan bahwa siswa-siswa aktif di dalam kelas dalam memecahkan permasalahan, dan walaupun kita kemarin pada saat observasi itu secara daring, tetapi walaupun tidak semuanya saya saksikan, tetapi sudah muncul bahwa di dalam pembelajaran itu anak itu aktif di dalam pembelajaran. Kemudian anak-anak juga ada pembelajaran di luar kelas, kemudian ada wawancara seperti itu ya Bu ya. Kemudian selanjutnya dari proses pembelajaran kemarin, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan kompetensi apa yang sudah Ibu lakukan? Jadi untuk pengembangan kompetensi yang saya harapkan atau menjadi tujuan yaitu di area kognitif. Yang pertama, anak-anak bisa mendefinisikan pengertian kimia hijau. Kemudian anak-anak bisa mengidentifikasi 12 prinsip kimia hijau. Kemudian anak bisa menganalisis proses-proses yang ada di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Kemudian di sana juga anak diharapkan dapat mengemukakan ide tentang program atau kegiatan yang sejalan dengan prinsip kimia hijau yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah kita, kemudian juga dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam rumah atau keluarga seperti itu. Oke, berarti area pengembangan masih yang kognitif. Oh iya. Kemudian yang kedua yaitu yang psikomotorik. Di sana anak maksudnya geraknya luas. Anak-anak aktif mencari literasi dari internet, dari buku, kemudian langsung dari lingkungan seperti itu. Setelah itu anak-anak juga aktif membuat dalam bentuk medianya, presentasinya. Setelah dalam bentuk media, anak juga mengaktualisasikan presentasi di depan kelas, berdiskusi dengan teman, berbagi ide, kemudian juga aktif berdiskusi
dan menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Oke. Dari area pengembangan yang Ibu jelaskan tadi, berarti kan sudah tercapai ya Bu ya, dari perbincangan kita dari yang pra-observasi kita sudah membahas area pengembangan apa saja yang akan Ibu capai, dan alhamdulillah yang Ibu jelaskan pada saat pra-observasi itu tercapai dan terlaksana, yaitu area pengembangannya ada dua, kognitif dan psikomotor. Kognitifnya itu adalah memahami pengertian kimia hijau, kemudian mendeskripsikan pentingnya kimia hijau, kemudian menganalisis prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan psikomotornya adalah Ibu mengambil hasil dari presentasi, kemudian anak itu aktif literasi dan belajar dari lingkungan sekitar sekolah. Kemudian selanjutnya adalah sejauh mana keberhasilan pengembangan kompetensi yang Ibu lakukan? Menurut saya cukup berhasil karena di situ anak langsung memahami dan dapat menerapkan prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya anak juga aktif dan di situ saya merasa pembelajaran lebih bermakna. Karena biasanya kalau kita kayak menjelaskan gitu kan, anak-anak itu terlihat bosan, kayak tidur, ngantuk, dan dengan proses belajar seperti ini yang berbasis masalah itu anak yang aktif, saya lihat seperti itu. Anak yang aktif mencari, kemudian semuanya terlibat aktif, seperti itu Ibu. Dan kita membuat dalam bentuk hasil dalam produknya juga seperti itu. Oke, berarti sebelumnya Ibu menemukan ketidakaktifan ya Bu ya? Iya, sebelum menerapkan pembelajaran ini saya menemukan anak-anak itu sepertinya pasif, dan saya merasa oh ternyata saya harus berubah nih. Kalau misalnya saya selalu menjelaskan dengan anak kondisi seperti ini tidak tepat. Jadi saya berikan kebebasan belajar di dalam kelas juga ada juga diselingi dengan belajar di luar kelas. Berarti kan dari tindakan yang solusi yang Ibu temukan sendiri itu, saya ingin tahu dukungan apa saja sih yang Ibu dapatkan atau Ibu butuhkan dari sekolah dalam mengaktifkan anak-anak tersebut. Salah satu dukungannya pastinya kan kita fasilitas ya. Kita kan presentasi. Yang pertama seperti internet, anak untuk literasinya supaya kan ada kadang anak tuh, Bu, saya ndak ada ndak ada kuota, ndak ada ini. Salah satunya adalah jaringan atau internet. Kemudian info proyektornya seperti itu. Kemudian bisa juga komputernya kalau ada, maksudnya supaya kita tidak berat bawa dari rumah dan sebagainya. Kemudian untuk rekan sejawat, kemarin saya sudah merasa bahwa rekan sejawat itu sudah sangat membantu. Bagaimana ketika kita meminta setiap kelompok, ada berapa kelas saya memintakan, dan harus guru itu aktif memberikan idenya, mau diwawancarai sama siswa per kelompok yang kadang satu guru dapat 2-3 kelompok, berulang kali ditanya dengan hal yang sama seperti itu. Berbicara tentang tadi yang Ibu jelaskan, Ibu ungkapkan mengenai keaktifan, apa saja sih kendala atau tantangan yang Ibu hadapi dalam mengaktifkan ataupun dari proses pembelajaran yang saya lakukan observasi kemarin? Kendalanya itu yang saya temukan yang pertama adalah ketika saya meminta anak dari hasil pemecahan masalahnya dalam bentuk anggaplah kita bentuk produk ya, presentasi, saya minta memilih dan anak memilih Canva. Ternyata ada beberapa anak merasa, Bu, saya belum mengenal Canva, Bu, saya belum bisa Canva. Tapi ternyata ada solusinya di situ. Dari satu kelompok itu ternyata masih ada 1 atau 2 orang yang bisa. Jadi kita bisa mengatasinya. Oh, enggak apa-apa Bu, saya bisa katanya. Ya, kalau misalnya cowok kan, kalau abang bisa berarti nanti sama-sama ya ngerjakannya, yang belum bisa belajar nanti bisa mengimbas, jadi semuanya bisa, kan nggak terlalu sulit saya bilang. Terus kalau yang merasa belum bisa, Bu ini gimana, saya ajarkan, ini mudah, ini seperti ini, buka ini dulu, buka template dulu, masuk ini, nanti tinggal cari atau kalian bisa ketik atau kalian yang dapat dari internet bisa kalian langsung isi di bagian slide-nya seperti itu. Terus kendala yang lain terutama di waktu. Kita kan dalam bentuk ada wawancara, ada observasi lingkungan, terus ada juga membuat dalam bentuk presentasi dan presentasi juga kan. Jadi itu cukup memakan waktu. Apalagi dalam bentuk presentasi kalau dia
dibuat dalam kelompok yang banyak. Misalnya saya menginginkan semua anak ini aktif. Jadi saya buat kelompok kecil, dalam satu kelas bisa 7 sampai 8 kelompok. Nah, itu ketika presentasi kan menghabiskan banyak waktu. Jadi kedepannya mungkin saya bisa buat dalam kelompok yang lebih besar, tapi anak tetap dipantau keaktifannya. Kemudian dalam presentasinya nanti boleh kayak prinsip kimianya itu tidak semuanya menjelaskan, tapi setiap subpokok permasalahan satu kelompok satu yang maju. Jadi dibagi supaya tidak terlalu menghabiskan waktu. Nah, itu kendala yang saya hadapi, Ibu. Oke. Saya sangat senang atas solusi Ibu itu tidak hanya menemukan mengidentifikasi kendala yang Ibu hadapi, tetapi juga Ibu secara mandiri menemukan solusinya. Saya sangat apresiasi untuk Ibu. Jadi dapat saya simpulkan dari kendala yang ditemukan itu yang pertama adalah keaktifan anak, dan tadi Ibu sudah jelaskan untuk menggali keaktifan anak itu bisa dengan cara beraneka media yang Ibu gunakan seperti Canva, presentasi, atau dengan berbagai cara metode pembelajaran seperti diskusi, kemudian wawancara, dan itu. Hal yang sudah Ibu lakukan itu sudah termasuk ke dalam pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya, berdiferensiasi proses, bisa konten seperti itu. Kemudian yang kedua adalah manajemen waktu tadi Ibu sebutkan. Dalam manajemen waktu juga Ibu sudah menemukan solusinya nih, yaitu adalah dari awalnya itu kelompok besar menjadi kelompok kecil supaya lebih efektif dalam pengerjaan tugasnya. Oke, selanjutnya adalah rencana tindak lanjut dalam mengatasi kendala tersebut. Tindak lanjutnya berarti nanti sama seperti tadi Bu yang saya jelaskan, berarti kita mulai memanajemen waktunya dengan baik, kemudian mengubah yang awalnya kita membentuk kelompok yang jumlah banyak, kita buat dalam kelompok yang cukup sedikit sesuai dengan waktu yang telah kita sediakan, kemudian ininya juga presentasinya. Kalau yang awalnya semua permasalahan disampaikan oleh semua kelompok, ini kita buat satu permasalahan, satu kelompok. Nanti kita diskusikan bersama dalam bentuk tanya jawabnya. Jadi setiap permasalahan beda kelompok yang mempresentasikan seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah kapan Ibu akan merealisasikan rencana tindak lanjut tersebut? Saya akan merealisasikan tindak lanjutnya sesegera mungkin, yaitu di pertemuan pembelajaran selanjutnya atau di rencana pembelajaran saya yang selanjutnya, yaitu pada materi teori perkembangan teori atom atau struktur atom seperti itu. Oke. Dari percakapan yang kita lakukan tadi, yaitu percakapan pasca observasi, apa sih yang Ibu dapatkan dari observasi pada saat pra, kemudian observasi, dan sekarang pasca observasi? Yang saya dapatkan adalah saya banyak mendapat pembelajaran di dalamnya ya. Dari awalnya saya tidak tahu bahwa pembelajaran saya itu telah berupa pembelajaran yang berdiferensiasi, padahal saya itu cuma ingin melihat anak aktif seperti itu dengan memberikan kebebasan. Ya kita tahu sekarang anak-anak cepat bosan. Kemudian anak-anak fokusnya cuma di HP seperti itu, mudah ngantuk karena sering begadang. Jadi saya berikan kebebasan anak untuk melakukan observasi di luar kelas dan melatih kemandiriannya untuk bisa berbicara di depan, punya keberanian selain di teman tapi juga dengan guru seperti itu. Jadi saya mendapat ilmu bahwa itu ternyata pembelajaran yang berdiferensiasi baik konten maupun proses seperti itu. Sangat menarik ya Bu ya, apa yang Ibu dapatkan dari sebelum observasi, dan pasca observasi. Jadi setelah pertanyaan tadi merupakan adalah pertanyaan terakhir, maka berakhirlah sesi kita hari ini. Semoga rencana tindak lanjut yang Ibu ungkapkan tadi, kemudian dari kendala-kendala yang Ibu temukan itu dapat terrealisasikan rencana tindak lanjutnya. Semoga menjadi lebih baik lagi di dalam pembelajarannya.
Baik, terima kasih Bu Maimuna atas waktunya hari ini. Semoga kita dapat berkolaborasi lagi ke depannya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Maimuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi